dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Selamat menyaksikan. Oke, persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel, di mana masing-masing variabelnya berpangkat satu. Kalau misalkan pangkatnya lebih dari satu, misalkan x kuadrat, itu berarti bukan persamaan garis lurus. Jika persamaan tersebut dilukiskan dalam diagram kartesius, akan terbentuk garis lurus dengan kemiringan tertentu. Nah, kemiringan itu disebut gradien garis M. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah garis miring yang disebut dengan gradien garis M. Lalu, bentuk persamaan garis lurus. Nah, dalam bentuk persamaan garis lurus terdapat dua bentuk. Yang pertama, bentuk implisit. Bentuk implisit adalah bentuk persamaan garis yang memenuhi garis Y sama dengan MX tambah C dengan gradien M dan dengan M sebagai gradien garis dan C sebagai konstanta. Nah, contohnya itu Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, 3X ini disebut dengan gradien. Nah, gradiennya itu adalah 3. Lalu 6 ini adalah konstanta. Lalu bentuk yang kedua ada bentuk implisit. Bentuk implisit adalah bentuk persamaan garis yang memenuhi A, X tambah B, Y tambah C sama dengan 0. Rumus gradien garisnya bisa dinyatakan dengan M sama dengan negatif X per Y. Nah, contoh soalnya tuh 3X min Y min 1 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, disitu kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu M sama dengan min X per Y. Nah, X di sini itu adalah 3. Jadi, negatif 3 per, nah ini kan Y. Y-nya itu adalah negatif 1. Karena, nah ini negatif 1 ya. Nah, jadi kalau dijumlahkan 3 dibagi negatif 3 dibagi negatif 1 adalah 3. Kenapa? Karena negatif dibagi dengan negatif sama dengan positif. Lalu cara menggambar persamaan garis lurus yaitu yang pertama tentukan dulu garis Y-nya, garis X-nya. Kalau misalkan memotong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Dan jika memotong sumbu Y, maka X-nya diubah menjadi 0. Lalu ada cara mencari gradien. Cara mencari gradien terbagi menjadi 3. Yang pertama, gradien garis yang melalui 2 titik. Yang kedua, gradien tegak lurus. Dan yang ketiga, gradien garis yang saling sejajar. Nah, gradien garis yang melalui 2 titik. Jika sebuah garis lurus melalui 2 titik koordinat A, X1Y1 dan B, X2Y2, maka gradiennya merupakan hasil bagi antara selisih nilai ordinal dan absisnya. Nah, ini adalah rumus dari gradien garis yang melalui 2 titik. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah bentuk soal misalnya. Misalkan titik A sama dengan negatif 3,2 dan titik B negatif 2 dan 5. Dari soal tersebut didapat bahwa X1 adalah negatif 3, Y1-nya adalah 2,
Lalu X2-nya ada -2 dan Y2-nya ada 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Jadi 5 dikurangi 2 per -2 dikurangi -3. Nah, 5 dikurangi 2 adalah 3. Lalu -2 dikurangi -3 sama dengan 1. Kenapa? Negatif bertemu negatif menjadi positif. Jadi -2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 3. Lalu cara mencari gradien yang kedua yaitu gradien tegak lurus. Apa sih gradien tegak lurus itu? Nah, gradien tegak lurus, jika dua garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali gradien kedua garis tersebut sama dengan -1. Ini. Jika B 0,0 dan C 2,3. Nah, dari soal ini kita masukkan ke dalam aplikasi ini yang pertama. Sama seperti rumus sebelumnya. Y2 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi X1. Setelah kita masukkan dan dari dua rumus tersebut didapat hasilnya. Lalu di sini ada M1 dikali M2 sama dengan hasil dari 2 ini dimasukkan ke dalam rumus yang hasilnya jadi -1. Nah, hasil -1 ini kenapa sih harus -1? Sesuai dengan definisinya. Jika dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradien kedua garis tersebut sama dengan -1. Lalu setelah didapat, maka dimasukkan ke dalam rumus M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara mencari gradien yang ketiga. Gradien garis yang saling sejajar. Nah, jika dua garis sama-sama sejajar, maka gradien kedua garis tersebut sama. Kita buktikan ya. Di sini ada MP. Nah, di sini kita akan membuktikan gradien garis P. Di sini ada gradien garis P MP sama dengan 2 dikurangi -3 per 4 dikurangi 0 sama dengan 5 per 4. Dan gradien garis P-nya MQ sama dengan 2 dikurangi -3 per 6 dikurangi 2 sama dengan 5 per 4. MP sama dengan MC. Nah, kita akan ini hasil dari M sama dengan Q. MP sama dengan MQ. Ini MP-nya dan ini MC-nya. Sama ya, sejajar. Nah, saya akan menjelaskan cara mencari persamaan garis. Ada 4. Yang ke-1 yaitu persamaan garis lurus melalui dua titik A X1 Y1 dan B X2 Y2. Nah, persamaan garis lurus melalui titik. Jika sebuah garis yang bergradien E melalui titik X1 Y1, rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 dan M X dikurangi X1. Udah. Kedua, ada persamaan garis lurus melalui dua titik. Jika sebuah garis lurus melalui dua titik AX X1 Y1 dan X2 Y2, rumusnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Pembahasan pertama menentukan gradien garis P. Nah, MQ sama dengan 1/2 untuk garis yang saling tegak lurus sama dengan MP kali
sama dengan minus 1. Nah, MP kali MP sama dengan minus 1 MP kali 1/2 sama dengan minus 1 sama dengan minus 2. Nah, substitusikanlah nilai MP ke persamaan berikut. Y kurang Y1, maka MP dalam kurung X kurang X1 Y kurang dalam kurung X2 min 2 kurang 2 dalam kurung X kurang 1. Nah, Y kurang 2 sama dengan minus 2 kali minus 2X tambah 2 sama dengan Y kurang minus 2X